Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang al-muhsinat al-ma'nawiyah. Saya Intan Nurul Iza akan menjelaskan tentang beberapa pokok bahasan al-muhsinat al-ma'nawiyah. Al-muhsinat al-ma'nawiyah yaitu keindahan-keindahan makna. Dijelaskan bahwa muhsinat al-ma'nawiyah yaitu cara memperindah kalam yang menitik beratkan pada memperindah makna. Kemudian dalam pembahasan ini, al-muhsinat al-ma'nawiyah dibagi pada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu at-tauriyah. Ya ayat qura al-mutakallim lafdan mufradan lahu ma'aniyah. Ahaduhuma qarib dhahir ghairu murad wal akhir ba'id khafi huwal murad bi qarinah walakinnahu wara anhu bil ma'nal qarib fayutawahhamus sami' li awal wahalah annahu murad wa laysa dalik. Seseorang yang berbicara menyebutkan lafadz yang tunggal yang mempunyai dua macam arti. Yang pertama arti yang dekat dan jelas, tetapi tidak dimaksudkan, dan yang lain makna yang jauh dan samar, tetapi yang dimaksudkan dengan ada tanda-tanda. Namun orang yang berbicara tadi menutupinya dengan makna yang dekat. Dengan demikian, pendengar menjadi salah sangka sejak semulanya bahwa makna yang dekat itulah yang dikehendaki. Padahal tidak. Maksud dari pengertian di atas yaitu penyebutan suatu kata yang bersifat polisemi, maksudnya jenis kata yang mempunyai makna kembar. Makna pertama adalah makna yang dekat dan jelas, namun makna itu tidak dimaksudkan. Sedangkan makna kedua adalah makna yang jauh dan samar, namun makna itulah yang dimaksudkan. Seperti contoh, kaqauluhu ta'ala wa huwal ladzi yatawaffakum billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Surat Al-An'am ayat 60. Yang artinya, dan Allah zat yang mengambil roh kalian di malam hari ketika tidur dan mengetahui dosa yang kalian kerjakan di siang hari. Jarahtum ma'nahul ba'id wa huwa irtikabud dzunub. Pada lafadz jarahtum itu makna jauhnya adalah mengerjakan dosa dan makna dekatnya adalah melukai. Kemudian istikhdam huwa dzakarul lafdhu bimakna wa i'adah dhamir au ismi isyarah bimakna akhar. Menyebutkan suatu lafadz yang mempunyai makna dua, sedangkan yang dikehendaki adalah salah satunya. Setelah itu diulangi oleh kata ganti dhamir yang kembali kepadanya, atau dengan isim isyarah dengan makna yang lain, atau diulangi dengan dua isim dhamir. Sedangkan yang dikehendaki oleh dhamir yang kedua bukan yang dikehendaki oleh dhamir yang pertama. Kaqauluhu ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Surat Al-Baqarah ayat 180. Barang yang artinya barang siapa di antara kalian menemui bukan hilal Ramadan maka haruslah berpuasa pada bulan itu. Uridu bisyahrul hilal wa bidhamirihi zaman al-ma'lum. Lafadz asy-syahra memiliki dua arti, yaitu arti hakiki bulan dan arti majaznya yaitu hilal. Pada ayat tersebut lafadz asy-syahra diartikan dengan makna majaz hilal. Lalu dhamir pada falyasum itu dikembalikan pada lafadz asy-syahra yang diartikan dengan makna hakiki atau bulan. Kemudian contoh lagi kaqaulul Bukhturi fasaqul ghadha wasakinihi wa inhumu syabbuhu baina jawanihi wa dulu'i. Yang artinya maka Allah menyirami pohon godok dan orang-orang yang menempatinya atau tempat yang ditumbuhi pohon godok. Walaupun mereka menyalakan api
di antara tulang dadaku, hati, dan tulang punggungku. Lafadz al-ghodha memiliki dua arti, yaitu arti hakiki. Lafadz al-ghodha memiliki dua arti, yaitu arti hakiki sejenis pohon, dan arti majaz mursal atau tempat, dan arti majaz isti'arah atau api. Kemudian pada syair tersebut lafadz al-ghodha itu diartikan dengan makna hakiki pohon. Lalu dhamir pada dhamir pada as-sakinihi itu dikembalikan pada lafadz al-ghodha yang diartikan dengan makna majaz mursal atau tempat, dan dhamir pada syubuhu itu dikembalikan pada lafadz al-ghodha yang diartikan dengan makna majaz isti'arah atau api. Kemudian at-tabaq wal jam'u baina syai' wa didduhu fil kalam. At-tibaq adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan makna dalam satu kalimat. Nahwu wa tahsabuhum aiqadun wa hum rukudun. Al-Kahfi ayat 18. Dan kamu mengira bahwa mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur. Dari contoh di atas kita menemukan dalam setiap kalimat atau jumlah terdapat dua kata yang berlawanan. Kata-kata yang berlawanan dalam kalimat tersebut adalah aiqadun dan rukudun, sama-sama menggunakan bentuk ijab atau positif. Kemudian husnut ta'lil. Husnut ta'lil ayyunggarul adib syurohah au domnan ilat syai' al-ma'rufah wa ya'ti bi'ilah adibah dorifah tunasib al-ghodha alladhi yarmi ilai. Husnut ta'lil adalah seorang sastrawan yang mengingkari secara terang-terangan ataupun tersembunyi terhadap alasan yang diketahui umum bagi suatu peristiwa, dan sehubungan dengan itu ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra dan lembut yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian al-jam'u ayyujma'ul mutakallim bainal muta'addid tahta hukmu wahid ka qaulu syair inna syababa wal faragha wal jid mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya sifat muda, pengangguran, merasa cukup itu penyebab berbagai kerusakan pada seseorang. Penyair itu mengumpulkan sifat-sifat tersebut dalam satu hukum. Nama saya Aulianisa Al-Mu'abidah Al-Bukhari. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari Mbak Intan tentang at-tariq. Huwa ayyamadul mutakallim ila syi'aini min naw' wahid fayakunu bainahuma tabayana wa tafriqa bidhikri ma yufid ma'na ziddan fima huwa bisoddihi mimmadaha Adam au nasib au ghaira dhalik minal ukhra. Seorang mutakalim sengaja menyebut dua hal sejenis, kemudian dia mengungkapkan perbedaan dan pemisah di antara keduanya. Pengungkapan penjelasan ini bertujuan untuk memuji, mencela, menisbatkan, dan tujuan-tujuan lain seperti contoh kaqauluhu syair manawalul ghamami waqtaro bi kana walil amiri yauma sakhoin. Tiada pemberian hujan pada musim semi itu seperti pemberian perintah pada waktu makmur. Penyair membedakan antara dua bentuk pemberian. Pada pemberian itu merupakan satu jenis yang sama. Ta'kid al-madahi bima yusbihi dam. Huwa darbani al-awwal ayustasna min sifati dammun fih. Sifat madaha ala takdir dakhuluha fiha. Mengukuhkan pujian dengan suatu yang menyerupai. Penghinaan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mengecualikan sifat pujian dari sifat penghinaan yang meniadakan dengan cara mengira-ngirakan masuknya
pujian itu pada penghinaan, seperti contoh ka qauluhu wala aiba fihim ghaira anna zuyufahum bihinna fululun kira'il kataibi. Tiada celaka pada mereka kecuali retaknya menyerang pasukan musuh. Athani aisbitu li syayyin sifa madaha wa yuti ba'daha bi'adati istisna it aliha sifat madaha ukhra mustashna min mithliha. Menetapkan sifat pujian terhadap suatu perkara dan didatangkan sifat pujian yang lain yang setelahnya dengan kata pengecualian yang menyindirnya. Qaqauluhu fattakamulat asafuhu ghaira annahu jawadun fama yubki ala mali bakian, yaitu pemuda yang sempurna yang sifatnya melainkan ia seorang dermawan, namun tiada menyisakan sisa dari hartanya. Kemudian takkid adam bima yusbihimad, mengukuhkan penghinaan dalam sesuatu yang menyerupai dengan pujian. Huwa darbani aidon, itu juga terbagi menjadi dua. Wahid ayustasna min sifat madaha munfih sifat dam ala takdir lahafih. Athani ayasta li syai sifat dam thumma ya'ti bi'adaha bi'adan astusna taliha sifat adam ukhra. Yang pertama mengecualikan sifat penghinaan dari sifat pujian yang meniadakan cara mengira-ngirakan masuknya penghinaan itu ada pada pujian. Yang kedua menetapkan sifat penghinaan terhadap suatu perkara dan di dalamnya sifat penghinaan lain setelahnya dengan sifat penghinaan yang lain. Kemudian uslubul hakim huwa tulkiyal mukhattab bi ghairi ma yataraqabih imma darik asluhu wal ijabah an su'al ila yasaluh wa imma bihamla kalamih ala ghairi man kana yahsud. Usbul hakim yaitu menyampaikan kepada mukhatab kepada selain kata artinya atau menyampaikan kepada orang yang bertanya kepada selain jawaban. Diingatkan karena mengingatkan bahwa jawaban itu lebih banyak. Pernyataan dia. Saya Muhammad Haikal Afifuddin akan meneruskan penjelasan dari teman saya dari Balaghah kelas D, kelompok Al-Muhassinat yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis contoh-contoh al-muhassinat dalam teks-teks Arab. Di sini saya referensinya dari Al-Qur'an, dari hadis dan juga dari kalam-kalam Arab. Contoh yang pertama yaitu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ini termasuk dalam al-muhassinat al-ma'nawiyah yang al-jam'u, yang mana al-jam'u itu mengumpulkan. Artinya mengumpulkan dua sesuatu dalam satu hal yang sama. Nah, ini kan al-mal, benda, dan al-banun, anak, itu dikumpulkan menjadi satu. Al-jam'u dikumpulkan menjadi satu, yaitu dinamakan zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Yang kedua, wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Nah, ini termasuk at-tafriq. At-tafriq itu membedakan dengan dua sifat yang berbeda. Wa ma yastawil bahrani, dan dua laut itu tidak sama. Hadza 'adbun furatun sa'igun syarabuhu, itu sifat yang pertama. Yang kedua, wa hadza milhun ujaj, itu kan sifatnya berbeda. Contoh yang ketiga, la yasma'una fiha lagwaw wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Ini termasuk pada ta'kidul madhi bima yushbihu dzam. Nah, ini kan memuji sifat-sifat surga atau menerangkan keadaan-keadaan surga yang enak.
Nah, itu pujiannya itu dikuatkan dengan sesuatu yang seakan-akan itu mencela. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Dengan illa itu seakan-akan mencela, mereka di surga tidak mendengar perkataan yang buruk, melainkan, nah itu kan seakan-akan mencela, illa qilan salama, kecuali di perkataan selamat, keselamatan dan keselamatan. Yang keempat yaitu yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Ini termasuk dalam al-uslub al-hakim. Maksudnya al-uslub al-hakim yaitu menjawab pertanyaan tapi jawabannya itu yang lebih berguna. Misal ada orang ditanya mengenai A, terus jawabnya itu B, tapi B ini pembahasannya itu lebih bermanfaat. Itu namanya uslubul hakim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan. Terus kul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Katakanlah al-ahillah atau bulan-bulan itu merupakan waktu-waktu bagi manusia dan waktu untuk menunaikan haji. Nah, itu namanya al-uslub al-hakim. Yang kelima, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, di sini sangat menarik. Ada dua al-muhassinat al-ma'nawiyah di dalam lafaz tersebut, yaitu al-jama' wat tafriq. Nah, jamaknya yaitu al-jam'u, mengumpulkan dua perkara yang sama, yaitu khalaqtani dan khalaqtahu, yaitu sama-sama menciptakan. Terus kemudian at-tafriqnya, yang satu minar, yang satu mintin. Sama-sama menciptakan tapi berbeda. Yang pertama menciptakan menggunakan api, yang kedua menggunakan tanah. Ya, itu tafriknya itu api dan tanah. Tapi kalau jam'anya sama-sama menciptakan. Yang keenam yaitu ana afsahu man nataqa bid-dadi baida'ani min Quraisyin. Nah, ini takkidul madahiyah. Takkidul madahi ini dawuhnya Nabi Muhammad, tahu hadisnya Nabi Muhammad. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan lafaz dad. Selain aku adalah, tetapi aku adalah orang Quraisy. Nah, ini kan yang pertama memuji, ana afsahu, saya yang paling fasih. Akan tetapi aku adalah termasuk orang Quraisy. Nah, Quraisy itu kan kaum yang mulia, berarti itu takkidul madahi, pujiannya yang pertama itu dikuatkan, baida'ani min Quraisyin. Nah, itu min Quraisyin itu kan orang Quraisy itu orang yang bangsawan yang mulia. Yang ketujuh yaitu la husna fil manzil illa innahu mutlimun daikul hujurati. Ini kebalikannya. Ini yaitu takkidul zammi bima yushbihul madahi, yaitu menguatkan celaan dengan sesuatu yang menyerupai pujian. La husna fil manzil, tidak ada kebagusan atau tidak ada kebaikan sama sekali dalam rumah. Nah, ini kan celaan. Terus kemudian dikuatkan celaannya, seakan-akan ini memuji rumahnya, tapi ternyata ini menguatkan celaannya. Illa annahu mutlimun daikul hujurati, kecuali rumah itu gelap dan sempit kamarnya. Ya, itu kan sama mencelanya, tapi seakan-akan itu memuji bima yusbihul madha, seakan-akan memuji tapi itu mencela. Yang kedelapan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas, al-ayah. Ini termasuk juga uslubul hakim. Ya, yang tadi loh, pertanyaannya A tapi jawabannya B. Nah, tapi jawaban B ini lebih bermanfaat pembahasannya. Kayak ini kan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan arak. Ya, itu. Seharusnya kan kalau dijawab khamr itu haram, memabukkan kan. Tapi ini karena mengandung al-muhassinat al-ma'nawiyah, yaitu maka jawabannya
kul fihi ma ismun kabirun. Nah, di dalamnya terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Ini kan termasuk al-muhassinat al-ma'nawiyah, maknanya bagus sekali. Dari yang menuntut jawabannya itu tidak berguna, tapi lebih dijawab menggunakan jawaban yang lebih berguna. Katakanlah bahwa dalam khomer dan maisir itu terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma aktsaru min naf'ihima, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Yang kesembilan yaitu ar-rahmanu 'alal 'arsyis stawa. Itu namanya at-tauriyah. Tauriyah itu satu lafaz mempunyai dua makna, mana yang dekat dan makna yang jauh. Di sini yang mempunyai dua makna yaitu lafaz istawa. Yang ke-10, fulanun fasikun illa annahu jahilun. Yaitu termasuk taqizuz zammi bima yushbihul madhi. Menguatkan celaan dengan sesuatu yang sama seperti pujian. Fulanun fasik, fulan ini fasik, itu kan dicela. Nah, kemudian celaannya dikuatkan dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Illa annahu jahilun. Illa, orang ini fasik, kecuali itu kan seakan-akan akan memuji, tapi ternyata celaannya itu dikuatkan. Illa annahu jahilun. Akan tapi dia itu juga bodoh. Nah, itu kan berarti menguatkan celaan yang pertama. Tapi dengan bima yusbihul madha, dengan sesuatu yang seakan-akan memuji. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.